merantau, pergi merantau. Kalau orang tua merantau itu kasih sayang kurang, perhatian kurang, pokoknya nggak ada yang kita rasain, apalagi bapak nggak ada kan. Aminah, Esti, dan Fatma adalah kakak beradik dari 6 bersaudara. Walau satu ibu, ayah mereka berbeda. Ayah Fatma dan Aminah adalah warga negara Pakistan, sementara Esti berayahkan warga negara Saudi. Mereka punya 3 saudara lain yang lahir dari pernikahan sang ibu dengan warga Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sejak sebelum mereka lahir, ibu mereka bekerja sebagai pekerja migran di Arab Saudi. Kita tuh nggak pernah menemukan kasih sayang seorang ibu, kasih sayang seorang bapak, itu nggak pernah sama sekali dari kecil gitu. Sampai gede gitu, nggak pernah ditanya apa-apa ini gitu, nggak pernah sama ibu gitu. Tapi tetap sayang sama ibu. Dengan perjuangannya itu di merantau. Selama bekerja di Saudi, ibu mereka beberapa kali terlibat hubungan dengan warga asing. Menurut Migrant Care, banyak pekerja migran kawin cerai karena membutuhkan teman ketika menjalani kehidupan yang berat di tanah rantau. Anak hasil hubungan itu dibawa saat ia kembali ke Lombok Timur. Anak-anak yang dibawa pulang oleh pekerja migran seperti Fatma, Aminah, dan Esti sering dijuluki sebagai anak oleh-oleh. Kebanyakan dari mereka ditinggal oleh orang tuanya yang harus kembali bekerja di luar negeri. Status pernikahan orang tua yang tidak jelas membuat banyak anak oleh-oleh hidup dalam stigma. Stigma ini menjadi salah satu penyebab mereka terjerumus dalam berbagai masalah, mulai dari pernikahan anak hingga pelecehan seksual. Fatma adalah anak kedua dari 6 bersaudara. Setelah kakaknya menikah, ia harus menjaga adik-adiknya. Karena kehidupan yang sulit, ia memutuskan menikah untuk pertama kalinya saat masih berusia 15 tahun. Di usianya yang kini 25 tahun, Fatma sudah menikah siri 3 kali dan memiliki 2 anak. Orang tua nggak ada, terus adik kan kita yang ngerawat kan dulu. Jadi keputusan itu dah, makanya lebih baik nikah biar ada ya teman kita kan gitu. Namun, pernikahan dini justru membawa masalah baru bagi Fatma. Nggak pernah kerja, terus punya istri lain. Makanya aku lebih memutuskan pisah. Setelah bercerai, hidup Fatma makin tak karuan. Apalagi dia baru saja melahirkan anak pertamanya. Dia akhirnya bekerja ke Bali, tapi terpaksa pulang karena adik-adiknya terlantar. Di Lombok, adik Fatma, Aminah, akhirnya menikah di usia 16 tahun. Setahun kemudian, dia melahirkan bayi secara prematur. 7 bulan, udah lahir 2 bulan ya meninggal. Gitu. Kan namanya juga masih kecil ya, nggak tahu, namanya juga ibu juga jauh, kakak juga jauh. Sering tuh nggak pernah cek, jadinya itu permasalahannya. Nggak pernah konsultasi ke dokter, ini keluhan gimana gitu. Setelah anaknya meninggal, hubungan Aminah dan suaminya memburuk, hingga akhirnya mereka memutuskan berpisah. Padahal main fisik gitu. Tapi kata orang, kenapa nih itu suaminya itu bagus, kenapa cerai? Kamu ya kayak gini-gini ya gitu kan. Tapi kan dia nggak tahu, kita yang jalanin ya. Sama seperti kedua kakaknya, Esti menikah dini saat berusia 14 tahun dengan kenalan yang usianya terpaut 10 tahun lebih tua. Tapi setelah anak pertamanya lahir, Esti memutuskan berpisah karena suaminya sering mabuk-mabukan. Fatma, Aminah, dan Esti tidak sendirian. Lombok Timur tercatat sebagai salah satu kabupaten pengirim pekerja migran terbesar. Dari satu desa saja,
530 anak terpisah dari orang tuanya karena ditinggal merantau. Lebih dari 100 diantaranya adalah anak oleh-oleh. Mereka akhirnya dititipkan ke kerabat. Pegiat pemberdayaan perempuan dan anak di Lombok Timur mengklaim anak oleh-oleh sering didesak segera menikah oleh keluarga yang merawat mereka. Udah nikah aja, biar selesai beban saya merawat, toh juga orang tua kalian tidak ada di sini. Nah itu ada yang mendapatkan hal seperti itu, sehingga dengan menikah ya sudah jadi tanggungan suami. Ya dia tidak, bahkan mungkin jarang lagi balik ke rumah pengasuhnya. Anak oleh-oleh juga sulit mendapatkan pekerjaan di Lombok, apalagi kebanyakan dari mereka putus sekolah. Stigma yang menempel pada anak oleh-oleh memperburuk keadaan. Ada yang rasain karena kau anak ini misalnya, ya menderita lah sana. Kayak itu masih mungkin di dalam hati mereka masih ada, sehingga berdampak kepada ekonomi mereka, berdampak kepada kehidupan sosial mereka. Karena masalah yang begitu berat, banyak anak oleh-oleh akhirnya memutuskan untuk bekerja di luar negeri, mengikuti jejak orang tua mereka. Hingga pada akhirnya nanti anak-anak tersebut akan membawa pulang anak hasil hubungan mereka di luar negeri. Pada akhirnya, permasalahan ini akan menjadi lingkaran setan yang tidak akan pernah putus. Keputusan untuk bekerja di luar negeri juga diambil oleh Aminah. Pada 2022, saat usianya masih 19 tahun, ia mengikuti jejak ibunya bekerja di Arab Saudi. Tapi di sana, ia malah menjadi korban kekerasan majikannya. Dia kemudian kabur dan ditangkap petugas imigrasi. Pas kabur ya udah ketahuan, ya udah masuk ke itu penjaranya. Pas dipulangin, pas pulang baru ditampar, baru ditendang kayak gitu. Pernah itu sampai pengen nggak hidup lagi, kayak nasib kayak gitu, udah dari kecil kayak gini, kayak gitu. Pas pergi ke merantau kayak gini lagi. Ya Allah. Aminah hanya bertahan 2 tahun menjadi pekerja migran di Saudi. Saat pulang ke Indonesia, tabungan hasil kerja yang ia titipkan ke kerabatnya raib diambil saudaranya itu. Kayak gini banget ya nasib gue kayak gitu. Enggak kayak orang gitu, seneng gitu. Setelah pulang nikmatin hasilnya sendiri gitu. Ini enggak sama sekali. Kita yang dihajar habis-habisan dengan egonya orang Arab, fisik di ini gitu, sampai hilang akal gitu, mau bunuh diri aja gitu. Pada saat yang sama, Fatma juga menghadapi tragedi saat suami keduanya melakukan pelecehan seksual terhadap adiknya sendiri, Esti. Diganggu ya, kayak disentuh-sentuh gitu. Ya mau diancam saya. Jangan beritahu kakakmu, dia bilang. Diam saya. Selama lama saya bilang sama kakak. Dia suka ganggu saya, dia bilang. Terus kakak saya cerai sama dia. Mau dilaporin sih dulu, tapi keluarganya kayak semua orang nggak ada percaya di sini. Nggak ada yang membela sama sekali. Keluarga aku sendiri nggak ada yang bela. Menurut Rudat Institute, stigma yang menempel pada anak oleh-oleh membuat mereka lebih rentan terhadap pelecehan seksual. Sarkiah mengatakan organisasinya sudah menerima beberapa aduan terkait kasus pelecehan pada anak oleh-oleh. Salah satunya yang beberapa tahun lalu terjadi di desa tetangga. Tidak ada data pasti jumlah kasus kekerasan seksual pada anak oleh-oleh. Namun, Rudat Institute meyakini jumlahnya lebih besar dari yang diketahui. Pemerintah Nusa Tenggara Barat mengklaim akar masalah anak oleh-oleh ini adalah kemiskinan.
Menurut data BPS pada 2023, NTB masuk ke dalam daftar 10 provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar. Penyelesaiannya adalah once for all, menyelesaikan masalah kemiskinan ini. Karena pada saat orang sudah keluar dari garis kemiskinan ini, pilihan-pilihannya akan berubah. Dan dia akan membuat pilihan-pilihan baru, termasuk pilihan untuk tidak pergi bermigrasi gitu. Penuntasan kemiskinan akan memakan waktu lebih lama. Sementara masalah yang dihadapi anak oleh-oleh, termasuk pernikahan anak, masih terus berlanjut. Saat ini, NTB tercatat sebagai provinsi dengan angka pernikahan anak tertinggi di Indonesia. Pada 2024, NTB mencatat 581 kasus pernikahan anak. Menurut data Rudat Institute, Lombok Timur dan Lombok Barat menyumbang angka pernikahan anak tertinggi dengan rata-rata 50 kasus setiap tahun. Berdasarkan UU TPKS tahun 2022, pernikahan anak termasuk tindak kekerasan. Setiap orang yang melakukan atau membiarkan perkawinan anak bisa dipidana paling lama 9 tahun penjara atau denda 200 juta rupiah. Namun, penerapan hukum ini dianggap belum optimal. Pemerintah Lombok Timur mengklaim sudah melakukan berbagai upaya, termasuk menerapkan sanksi. Kita kadang-kadang sanksi sosialnya juga kita tidak memberikan identitas terhadap anaknya, terhadap keluarga yang melakukan itu. Kita tidak memberikan identitas. Identitas antara lain buku nikah tidak kita berikan. Kemudian kepala keluarga, kartu keluarga, KTP itu tidak kita berikan. Sementara pemerintah berupaya mengatasi berbagai permasalahan anak pekerja migran, kehidupan Fatma, Aminah, Esti, dan anak oleh-oleh lainnya terus berlanjut. Fatma kini sudah menikah siri untuk ketiga kalinya. Suaminya berjanji akan melindungi keluarga Fatma dari diskriminasi. Jadi saya siap pasang badan lah, siapapun yang mengganggu dia tuh saya siap mati gitu loh. Yang penting saya udah bela istri saya gitu. Fatma sendiri ingin merantau, walau suaminya kurang setuju. Pengen sih merantau. Biar bisa punya rumah sendiri, kayak orang. Sementara itu, Aminah kini sudah menikah untuk kedua kalinya dan melahirkan seorang anak. Sama seperti Fatma, dia juga mempertimbangkan untuk merantau ke luar negeri. Kalau ada faktor ekonomi yang gini-gini tuh, udah pergi. Gimana lagi ya kan? Sementara Esti yang sudah punya satu anak memilih untuk mencari pekerjaan lain di dalam negeri. Esti mengaku tak ingin anaknya bernasib sama seperti dia. Mau nyari pekerjaan. Mau yang deket-deket aja? Iya, deket-deket aja. Kalau jauh nggak bisa saya. Nggak bisa saya kalau lepas dari anak. Stigma, kemiskinan, dan trauma turun-temurun menjadi warisan pahit yang harus diterima anak oleh-oleh. Sementara solusi dari pemerintah masih jauh dari jangkauan, kehidupan dan upaya mereka untuk memutus lingkaran nasib masih terus berjalan, seringkali tanpa dukungan dari siapapun.